Halo, selamat pagi. Mendadak podcast dong 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 bareng Kipril di minggu ketiga di bulan Juli. Jam 2 coy. Saya diomelin lagi sama bini saya. Ya, istimewa sekali ya. Dan pagi ini korbannya adalah Encit Gitaro. Ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Padahal saya tuh mau tidur, udah selimutan itu ya. Bodoh amat. Tiba-tiba ditelepon, Kipril gini, kirik ya wis lah, oke lah, langsung bae marak wis. Rela ya. Gila aja kan jam 2 gitu kan. Ini Jadi gini. waktunya orang tidur ini. Jadi gini Mas Bro. Ya gimana? Maksudnya mendadak podcast ini ya saya ngasih jadwal ya kan. Iya. Siap ya minggu depan jamnya terserah kita kirik gue. Enak baik aku. Tapi kan dadakan sih dadakan tapi enggak gini-gini juga kali. Ini gitu. kayak tahu aja Jadi dadakan. gak ikhlas ya. Iya. Tapi enggak apa-apa lah demi teman-teman kita Oke ya. hadir nih. Saya Siap. Saya Sah, oke. pokoknya sah. 30 menit ke depan saya akan ngobrolin seputar FGC ya, Forum Ya, Gitaris Cirebon. Jadi Forum Gitaris Cirebon. Mas Broncit di sini bukan mewakili bandnya, bukan mewakili perorangan, tapi beliau mewakili Forum Gitaris Cirebon yang udah berdiri lumayan cukup lama dengan jumlah anggotanya juga lumayan banyak dan yang pasti sudah ada karya ya. Ya, Mas betul Bro ya. betul. Iya. Sekarang Dan, pertanyaan eh, pertama. Apa Forum Gitaris Cirebon ini kan kebetulan saya ditunjuk oleh Pak Ketua itu. Beginin. Woi, lu gitu Iya, ya. kayak gitu juga. Gitu ya? Iya. Oh, bukan. Ditunjuk untuk megang area wilayah Cirebon Barat. Jadi Oh. core wheel-nya tuh untuk area Cirebon Barat kebetulan dipercayakan ke saya gitu loh. Wilayahnya sendiri berapa? Udah berapa banyak? Ya untuk wilayah Cirebon Barat ini lumayan banyak juga sih, hampir 1/3 dari Cirebon Barat. Berarti si wilayah 3. Enggak, Cirebon. Bukan. Yang dari Kuningan juga ada, dari Indramayu ada, tapi hanya beberapa orang aja. Tapi Kebanyakan benderanya dari Forum Gitaris Gitaris Cirebon, FGC. tapi ada wilayahnya ada dari dari Kuningan. Kuningan. Walaupun di Kuningan atau di Indramayu mereka juga punya komunitas gitar sendiri. Di antaranya dari Indramayu itu ada namanya FGI, Forum Gitaris Indramayu. Tapi ada malah anggota FGI-nya itu tuh adalah salah satu anggota dari FGC. Gimana? Ketua Di dari Indramayu. FGI ya. Di Indramayu ada FGI. FGI. Forum Gitaris Indramayu. Nah, ketuanya itu tuh salah satu member FGC. FGC. Forum Gitaris Cirebon. Ya kartu anggotanya loro ya. Iya. Ya, pirang-pirang berarti. Ya beli apa masih oli? Pirang-pirang Sah-sah saja ya. Sah-sah aja. Oh. Seperti itu. Di Cirebon sendiri udah berapa banyak anggota? Sebelumnya FGC itu tuh sebenarnya udah ada dari 2004 2005 tuh. Makanya kan dibagi jadi 3 era. Anggaplah dibagi jadi 3 era nih. Era yang pertama tuh eranya Mas Aris Item sama teman-teman Mas Yana Hindia dan masih banyak lagi. Itu tuh era yang pertama cuman hanya kumpulan sedikit orang gitu kan, belum diresmikan. Nah, era yang kedua tuh pas mulai aktif lagi ngajak saya, Mas Eka, Mas Afif dan lain-lain. Itu di era yang kedua itu tuh sekitar tahun 2012-an ya, pas ada acara dari salah satu majalah musik Gitar Plus itu kan bikin acara di mall di Cirebon. Waktu itu kan bintang tamunya banyak, ada gitaris Balawan, Piu Padi, ada Taras Bistara. Banyak banget pokoknya dan acaranya seru. Nah, dari situ tuh teman-teman FGC yang Teman-teman kumpulan era yang lah. kedua itu tuh makin aktif di beberapa event, cuman belum bikin karya sendiri. Nah, di era yang ketiga ini menurut saya ini era yang bisa dijadikan peresmiannya, yaitu tanggal 11 Oktober 2017. Nah, bisa dibilang itu era yang menurut saya mungkin lebih produktif, lebih maksimal. Lebih klimaksnya di situ ya. Karena mungkin dibantu oleh media sosial yang sekarang kan udah wah gitu. Kalau era yang pertama kan masih jadul lah gitu kan. Iya, wong tua ya. Wong tua gitu kan. Ya di situ Pak. Kadang-kadang saya tuh merasa kasihan sama orang tua Pak. Iya. Ya kayak di depan-depan kita ini tua-tua semua gitu kan Pak ya. Iya kan? Iya. Kita kalau gitu loh, misalkan Pak. nggak megang gadget berasa kayak kayak zaman purba gitu kan, berasa. Ngeliatnya begini, aduh kasihan tuh Pak. Iya. Makanya akhirnya di era yang ketiga ini Ketiga. kita merealisasikan wacana yang dulu pernah direncanain yang belum sempat direalisasi. Nah, direalisasi itu pas di era yang ketiga ini kita bikinlah kompilasi album gitaris. Ada 12 gitaris. Nama tema kompilasi ini namanya Sangga Jiwa. Sangga Jiwa. Sangga Jiwa itu artinya
menyangga jiwa apa Oh, ini? Tapi yang jelas penamaan tersebut tuh itu dikasih dari dari Pak Ketua kita, Mas Yana Mas Hindia. Yana. Nah, Mas Beliau Yana udah di tuh- mana sekarang nih? Sekarang Mas Yana lagi di Bali. Tadi dia minta maaf, Pak Ketua minta maaf ke anggota gitu kan. Oh, istimewa ya. iya. Istimewa ya. Maaf banget sih, aduh mohon izin, aduh saya kebetulan lagi di Bali nggak bisa. Sampaikan ke Bagaimana? Kipril gitu ya. Iya, saya udah bilang kan ke teman-teman komunitas tuh di grup WA. Hei teman-teman, ada yang mau nemenin ini kan nih podcast. Kebetulan ada podcast nih di Cafe Perjuangan. Wah, Cid, saya lagi sibuk ini. Ya mungkin kan bapak-bapak lah ya. Iya. Jadi kan mungkin ada kesibukan dan lain-lain. Berarti lu wadal ya. Ya kebetulan pas saya baru aja mau tidur tiba-tiba di kontak itu kan saya kan langsung buru-buru kontak anak-anak. Ya Gua- kan Bu, gua- kan juga dadakan jadi kan nggak Gua, bisa. gua tahu lu dari pagi udah nge-WA terus jam berapa Pak? Nggak gua ladenin. Sengaja aja. Oh, sengaja, berarti Sengaja. Bisa Ya santai aja santai Pak, jadi kalau miss callin santai aja, giliran jam 12:30 tadi telepon kan langsung Iya. sekarang ya merapat ya. Ngaco kira sih kita lagi selimutan nih beli wuru-wuru. Iya. Berarti ini jangan-jangan bintang tamu yang lain juga dibikin kayak gitu ya? Harus, di prank harus. gitu ya, Heeh. dadakan gitu. Makanya ngelawan Nggak gaji ngerasa situ. berdosa gitu apa gimana? Ya saya emang harus membuat mereka berdosa ya, gitu ya. Saya biarin, jadi mereka pada benci tuh. Ini Gitu. paling kacau ini podcast paling kacau ini. Sekarang gini, Mas Bro, Iya, gimana? FGC itu kan berarti sudah resmi terbentuk, berbadan terbentuk, hukum atau iya. tidak? Kenapa? Udah berbadan hukum belum? Nah, kalau untuk berbadan hukum kita enggak karena hanya berbadan manusia. Iya. Dosa nggak sih gebukin gitaris ya? Tapi ya nantinya kita juga akan ada Arah ke sana. arah ke sana. Ah. Ya minimalnya kita karya-karya kita ini yang ada di kompilasi album gitar ini kan minimalnya kita hak ciptanya sudah diamankan. Kita udah terdaftar copyrightnya udah terdaftar di LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Dan memang saat ini kalau misalkan kita punya karya kalau nggak segera didaftarkan, kayaknya kita rugi gitu Iya. sebagai komposer, sebagai musisi. Benar, Apalagi benar. sekarang eranya digital gitu kan, ketika sembarang orang bisa ngupload karya kita tanpa izin, ya salah sendiri kitanya belum mendaftarin hak cipta gitu kan. Iya. Tapi ketika kita karyanya udah didaftarkan hak cipta kan setidaknya aman secara copyrightnya Segala seperti macamnya itu. ya. Iya. Jadi pada saat ada hal-hal yang tidak diinginkan kita sudah punya tameng Udah ya. punya tameng Seperti itu ya. Iya. Oke deh. Sekarang gini, kalau bicara ke personal ya, ke Iya. personal. Iya. Kayak Mas Broncit ini kan mungkin yang lebih, kalau dari saya pribadi, Iya. Ini sambil ngopi ya? oh boleh sambil ngopi, Oke, siap. bebas. Gorengan Ngopi, nggak ada ngopi, gorengan. Iya. Jam 2 siapa yang Ini dagang gorengan? kalau ngopi nggak jadi tidur nih. Waduh, enak deh, gue dari kemarin Mantap, belum ngopi guys. tuh. Ya. Tadi gimana lanjut sampai mana? Gini, kalau di era saya pribadi, bukan berarti saya merasa tua ya, walaupun saya emang udah tua. Emang muda. Kalau di era saya pribadi Iya. mungkin kan lebih dikenal, maaf ya, lebih dikenal, mungkin saya lebih kenal ke sosok Your Brother. Oh ya iya. kan? Iya. Your Brother is my inspiration, ya kan? Yes. Your Brother is my Yes, inspiration, it's true. motivation Iya. for me, ya kan? Iya. Sampai saya pernah membentuk sebuah band yang cengkeremet, gitu, Iya. ya kan? Nah, ente muncul, ya Iya. kan? Ente muncul. Mm-mm. Ada nggak ente perasaan dibayang-bayangi dengan sosok si kakakmu, gitu loh? Sosok apa deh? Sosok, Oh iya. Oh maksudnya terinfluence gitu ya. bukan influence. Jadi Apa ya? orang kenalnya, oh Encit adeknya ini, gitu. Awalnya Seperti itu. Awalnya seperti itu. Karena kan ya dulu zaman masih anak-anak lah ya SMP. Gue tahu lu beli cilok, gue ingat. Iya, saya kan jarang pakai celana kan. Iya. Dari kaosnya gede gitu kan di bawah kan dari Senangnya kelihatan. bola kan dulu. Zaman SMP ya ini salah satu brother kita tuh ya diantaranya ini nih Mas Arif Kipril ini. Tapi kok awet muda ya? Perasaan Iya. dulu waktu Karena saya masih susuknya kecil. bagus, Oh Pak. iya, perasaan segini-segini aja. Iya, segini, Pak. Nah, dulu Teman-teman saya udah tua-tua tuh, Pak. Kasihan ya, Pak ya. Jadi saya sering ngeliat kakak saya kan, Heeh. Alex sering kumpul sama teman-teman gitu Iya. kan main musik. Saya bang ngeliatin, wah kayaknya seru ya main musik. Nah pas saya baru belajar gitar itu kan, Padahal Ya. main air lebih seru, Pak, daripada main musik, Pak. iya sih daripada main hati. Curhat. Terus Curhat. Nah, akhirnya kan ya kita ya belajar gitu kan chord dan apa. Nah terus kan mulai ikut tuh ngumpul sama teman-teman kakak saya tuh. Mungkin ngelihat saya bisa main gitar, wah ini generasi penerusnya Alex nih, ini. Ya masih ada bayang-bayang. Nah setelah itu karena singkat ceritanya tuh udah jarang ketemu nih sama kakak saya kan, sama Alex udah jarang ketemu. Nah saya hijrah ke kota tuh, walah saya bertarung sendirian lah, saya harus bisa Oh. memperdalam sendiri. Soalnya kan dulu kalau belajar sama Alex kan cuman hanya dikasih
Rangga Nada, Diatonis Mayor. Nih, Dek, apalin ini. Oh ya. Nah kan udah hafal, terus ngapain lagi nih? Ya kembangin sendiri. Wah, ya, oh ya udahlah kita kembangin sendiri kan. Nah, kita ngembangin, terus kita minjem buku. Teman kan ada tuh punya buku gitar kan. Iya. Kebetulan dia punya buku, ada CD-nya. Bro, pinjem buku dong. Zaman segitu kan buku gitar tuh sesuatu yang istimewa banget gitu kan. Udah buku yang dilengkapi sama ada kasetnya gitu kan, kaset pita itu kan. Nah, saya pinjam, saya kan nggak mau rugi kan, udah dipinjam di fotokopi. Oh, cerdas ya. Iya, thanks nih yang udah minjemin buku tuh. Ada Cecep, ada Udin Cemeng. Pokoknya itu buku-buku yang saya curi itu. Kalau teman-teman nonton nih, mereka nonton nih, wah buku yang incit. Ketangguhan ya. Ketangguhan. Tapi saya nggak mencuri, saya balikin lagi kan bukunya kan, karena udah di fotokopi. Fotokopi. Ya. Jadi selama 1 tahun penuh tuh saya mempelajari buku itu. Setelah mempelajari buku Edward Van Halen, buku Paul Gilbert, mungkin secara permainan teknik, skill main gitar saya bertambah karena belajar dari buku-buku itu kan. Bukunya tuh pakainya tabulatur gitu, tabulasi, not angka gitu kan, ada not baloknya, ada kasetnya. Jadi kan ketika kasetnya di play nih enak, tek tek. Example 1, hammer on, fret 5 to fret 7. Itu belum ada YouTube ya. Belum ada YouTube. Jadi ada sih ada, cuman kuota kita belum mumpuni. YouTube malah saya nggak tahu dulu tuh. Belum tahu ya. Dulu nggak tahu. Makanya kan hanya belajar dari kaset tip itu kan. Nah akhirnya berkembang. Pas ada festival band waktu itu acara salah satu produk rokok ternama lah di Indonesia lah. Itu dulu ada tahu gak sih yang mau ke arah Lemah Duwur tuh menuju ke BTN Caruban tuh. Lu ada jam festival. Segini jangan ngasih pertanyaan seputar daerah. Gua gitu. Jam 2 suruh ngulik daerah. Iya. Ada festival musik tuh. Nah, tiba-tiba nggak tahu kenapa si juri tuh akhirnya saya jadi the best gitarnya. Iya, the best gitar tuh kan keren gitu kan ya. Bawain lagu Santana sama lagunya Van Halen. Wah, enggak nyangka. Apalagi saingannya itu kan senior kita. Ada Aksin Semut yang dimana pada saat itu kita nggak ngerti shredder gitu kan, shredding golongannya Aksin dan Menu. Dia udah bisa bawain lagu Dream Theater, Yngwie Malmsteen. Ada teman-teman juga dari Bojong, Apip bawain lagi Megadeth. Nah, cuman kok bisa saya yang jadi the best gitarnya? Kan satu kebanggaan gitu kan. Padahal di situ abangmu yang bermain. Gitaris muda, jangan-jangan disuap lagi gitu ya. Tapi dari situ menumbuhkan semangat kan, akhirnya kan terus berlatih terus. Nah barulah hijrah ke kota kan, di Cirebon kota tuh kita kenal banyak teman-teman gitaris di sana, termasuk akhirnya ketemu sama teman FGC itu, nyambung lagi ke teman FGC. Di situ kan kumpulan gitaris semua lah ya, namanya juga Forum Gitaris Cirebon. Masa isinya pedagang gitu. Ya kan gitaris semua kan. Akhirnya banyak belajar tuh sama kakak-kakak FGC yang angkatan era yang pertama itu tuh. Bisa berlatih rock, jazz dan blues sama Mas Agung Prabu. Akhirnya kita banyak belajar tuh sama senior-senior kita. Ya thank you banget nih buat teman-teman master saya nih yang dulu pernah ngajarin saya. Wow, gitu. Semoga di sini emang jadi mungkin timingnya lo buat nyampein. Iya, gitu mungkin selama ini kan saya belum pernah berterima kasih, jadi berasa kayak ini loh. Iya, murid durhaka. Bakal dari wongku aja nguntap. Aja nguntap. Iya. Sekarang balik lagi ke FGC. Ya kan. Forum Gitaris Cirebon, tanda kutip Gitaris Cirebon ya. Iya. Ada kriteria khusus nggak untuk masuk ke bagian itu? Apa syaratnya harus satu punya grup band atau lebih spesifik ke skill atau gimana, atau emang di FGC itu berbaur dari mulai nggak bisa, pokoknya lu pengen jadi gitaris, lu dari misalnya saya bukan gitaris, gue bukan gitaris, gue mau masuk FGC, boleh nggak? Ya, boleh banget. Kan teman-teman Forum Gitaris Cirebon tuh udah sepakat lah bahwa ini saatnya teman-teman FGC harus menambah member, menarik, merangkul teman-teman yang suka main gitar buat gabung sama FGC. Cuman dulu tuh masih ada paradigma seperti ini. Kita ketika ngajak teman-teman nih, yuk kita ikut gabung sama teman-teman Forum Gitaris Cirebon. Malu nggak enak, saya masih pemula, di sana master semua. Nah, stigma kayak gitunya tuh akhirnya meracunin teman-teman yang lain gitu, sampai akhirnya enggan gitu untuk pengen gabung tuh. Sampai saya sundul terus, sampai saya juga hubungin ke Pak Ketu yang nggak jundul gitu juga. Maksudnya colek terus tuh kan. Colek gitu. Aminor ya. Colek. Akhirnya kan teman-teman tuh
mau satu persatu. Kriteria sih sebenarnya nggak ada, minimal asal mau aja dulu ikut kumpul. Minimal nggak usah bawa gitar deh, bawa badan aja dulu gitu kan. Oh gitu. Bawa badan sama bawa baju lah, masa telanjang. Yang penting tahan malu ya. Iya lah, tahan malu lah gitu kan. Lihat dulu aja gitu. Ah. Nah, teman-teman FGC juga senang karena waktu itu FGC itu hanya dihuni oleh para founder saja yang mungkin notabene isinya yang udah expert lah. Lu termasuk founder? Saya founders di era yang kedua. Era kedua. Founders sendiri ada berapa? Foundersnya tuh Cikal bakal terbentuknya. cikal bakalnya tuh banyak sih, ada Mas Aris Item, ada Agung Prabu, ada Yana Hindia, ada Afif Ramdan, banyak. Yang seangkatan sama saya ada Eka Pratama, ada banyak banget pokoknya kalau disebutin satu persatu mending diedit aja pakai teks di sini tuh. Nanti saya tulis. Ya kirim WA ke gue berarti. Iya. Berarti nggak ada kualifikasi khusus, Nggak ada ada, ya? Open ya. Open berarti sih. Buat siapa aja ya Iya. gitu ya. Nah, bicara album. Ya kan FGC udah ngeluarin album loh. Ya, Gila udah loh. ngeluarin album. Isinya gue juga ini belum pernah dengerin gitu loh. Jujur gue belum pernah dengerin. Buat teman-teman yang pengen dengerin album kompilasi Forum Gitaris Cirebon yang bertemakan Sangga Jiwa, teman-teman bisa dengerin di platform digital. Ada di Spotify juga, Joox, iTunes dan lain-lain lah. Di YouTube juga ada. Tinggal klik aja Forum Gitaris Cirebon, nanti muncul ada 12 gitaris, di antaranya saya. Saya juga masukin satu lagu judulnya Red in Paradise. Itu judul pemberian dari Alek itu. Red gitu. in Paradise. Gitu. Apa berarti ya, merah di dalam neraka atau gitu. Iya, surga kali ya, merah dalam surga. Paradise surga ya. Atau Red in. red ya, red. Rednya merah. Rednya merah. Saya juga nggak tahu nih. Surga merah mungkin bisa jadi. Ya, cuman saya pada saat emang abang lu tuh agak aneh. Gitu. Iya, agak lain gitu ya. Iya, agak lain. Terserah dia gitu. Iya. Nah, berarti jumlah anggotanya sekarang berapa? Kalau di grup WA tuh ada kurang lebihnya ada 75-an. 75 itu yang aktif semua. Yang aktif semua. Aktif juga bikin event, gigs gitar, bikin kegiatan sosial juga. Kita kalau misalkan ketika ada momen-momen khusus kita ikut serta gitu kan, partisipasi buat hanya donasi. apa tanda kutip harus momen-momen khusus enggak? Ya, enggak. Kalau misalnya kayak kebetulan gue nih, kayak gue di sini nih, misalnya Cafe Perjuangan ada ulang tahun Cafe Perjuangan lah. Iya. Gue undang gitaris Cirebon. Iya. Totalnya ada berapa tadi? 70. Ada 75, tapi nah, gue pengennya ada 113 orang, gue nggak mau tahu loh. Gimana lo? Ya bisa aja sih. Bisa kan ya. Dari 75 orang itu kan dia punya temannya lagi gitu kan, atau punya anaknya, istrinya, pacarnya, selingkuhannya. Iya. Oke. Berarti siap ya. Bisa. Ya, okay. Mau berapa? 100 berapa? 113. 2000 bisa nanti. 2000. Bisa. Aduh, ngeri ya. Curi data aja dari ini balai desa gitu kan, suruh pada datang. Forum Gitaris Cirebon. Pencetusnya siapa sebenarnya pencetus? Jadi kita bikin ini yuk. Awalnya kan pasti ada wacana begitu dong, dari mungkin obrolan-obrolan iseng kayak gue nih mendadak podcast ya kan. Awalnya kita lagi ngobrol begini jam 2:30 nggak ada kegiatan di situ. Awalnya ada si Dionois ya kan. Terus ada Kojek, Fajar Kojek, terus ada Nora, lagi pada ngumpul di sini. Di sini bener-bener itu legend, living legend semua. Pada ngumpul langsung gue teleponin awalnya, gue teleponin dulu ke sini ngumpul, yuk podcast yuk. Gagapan bahasnya apa terserah kita. Oh iya. Gitu loh. Jadi pasti kan ada dong Forum Gitaris Cirebon ngebahas itu. Ada, wacananya, tercetusnya. Ada termasuk kayak pemberian nama Forum Gitaris Cirebon itu sendiri juga kan. Forum luas loh, Cid. Iya. Iya kan? Kalau tadi kan komunitas gitaris Cirebon, terus ada lagi gitar community, Cirebon Gitar Community. Nah, mungkin pengen lebih simpel dan pengen lebih berkesan ya kalimat biasa aja lah, Forum Gitaris Cirebon. Makanya pas tadi ngedit itu pamflet kan tak komplain kan, jangan gitaris itu terlalu ke barat-baratan, gitaris biasa aja gitu loh. Iya. Nah itu termasuk ini kita chatting yakin gitu. Masalah player doang. Ya kan Pak penulisannya salah. Wah, siap langsung. Iya. Itu kok cepet banget sih ngeditnya? Ya ada tim saya. Oh. Iya. Itu diedit sama teman ya. Ada siapa aja tuh yang ini? Yang tim mana? Editor siapa aja sih? Tim editor itu kebetulan jadi di sini tuh. Jadi emang temanya mendadak podcast ini saling nanya saling jawab. Lu kan nanya ke gue nih, ya kan? Di mendadak podcast ini nggak ada leader, nggak ada ini. Jadi nggak ada aja gitu ya? Nggak ada kru. Makanya kan tadi tahu sendiri kan kita beberes segala macam. Jadi lu datang emang belum beberes. Beberes siapapun. Tapi seru sih, menarik sih.
kan sebenarnya kan dikerjakan sendiri kan. Iya. Nanti kalau misalnya YouTube dimonetize dapat uang sendiri. Enggak lah. Oh, Enggak lah. enggak ya? Jangan buka-buka. Oh iya, siap. Jadi Forum Gitaris Cirebon totalnya udah 75. 75 yang member aktif di grup WA Yang itu. baru bikin album baru satu. Satu album. Nah, dari 12 orang. 12 gitaris itu. Nanti rencananya kan mau ada itu kan katakanlah bisa dibilang volume 1 atau gelombang 1. Nanti ada lagi gelombang keduanya. Gelombang keduanya ada lagi. Nanti ada lagi. Kan gantian. Masa sih dari 75 anggota cuman hanya 12 doang. Kasian yang lain juga kan pengen nuangin karya. Kalau dari segi ini ya, Cit ya. Nama gitaris itu identik kalau di gua sendiri ya, di gua pribadi nih, maaf buat semua teman-teman gitaris. Iya. Itu gitaris itu mindsetnya dia lebih egois loh. Oh iya. Nah, Pengennya suaranya paling gede gitu ya. paling diungunang. Pokoknya dia tuh leader lah bisa dibilang Iya, ya kan, iya, karena iya. nafasnya itu ada di gitar. Soalnya ya kan? nggak mau kalah sama vokalis. Nah, di gitaris Cirebon sendiri ini kan ngumpul para gitaris dengan berbagai macam otak yang berbeda-beda dong. Iya. Ego yang berbeda-beda dong, ya kan? Mm. Tercetuslah pelentung ya kan satu Iya. album, 12 lagu. 12 lagu. Kan pasti lu harus nyaring dong dari beberapa gitaris yang udah masuk jadi anggota. Kalau nyaring sih sebenarnya sih tadinya terbuka untuk bebas umum gitu kan. Ke grup tuh share secara transparan. Silakan yang udah siap dengan karyanya kita langsung dimasukin ke album. Nah, kebetulan aja yang siap tuh yang 12 orang itu yang udah punya solo gitar sendiri. Mungkin teman-teman yang lain masih cover backing track lagunya orang gitu. Ya mungkin bisa jadi juga udah punya tapi mungkin ada yang masih malu atau nanti aja deh. Ya, iya gitu. Makanya yang Pak Ketua Mas Yana ini ya udah yang siap dulu siapa. Nah, barulah 12 gitaris itu yang menurut teman-teman ini yang lebih siap. Ya udah, masuklah 12 gitaris itu buat kompilasi. Sekarang hal apa yang bikin Forum Gitaris Cirebon ini ngerasa aduh gua maksudnya diapresiasi sama siapa? Lu bener-bener ngerasa wah dianggap pasti dong ada dong ya dong. Maksudnya dianggap oleh eksternal ya mungkin di luar mungkin FGC. dari eksternal ya, mungkin dari kalangan artis gitu loh. Ya kita dapat inilah respon bagus dari beberapa artis-artis yang udah pro gitu kan. Ada Pupun ex Kapten, ada teman-teman dari teman-teman Indonesian gitaris juga kan, komunitas gitaris Indonesia ada Indonesian gitaris community IGC. Malah di beberapa event-eventnya mereka itu diantaranya yang digagas oleh gitaris blues nasional lah, Ginda Bestari itu pernah bikin event namanya Blues Rock gitu, Blues Rock Challenge. Nah itu kan sempat ngelibatin teman-teman Forum Gitaris Cirebon untuk ikut nge-share event tersebut kan, barangkali ada yang mau ikut. Di antaranya saya juga ikut juga tuh di challenge tersebut tuh. Jadi lagunya backing tracknya lagunya Mas Ginda Bestari, lagu tersebut tuh diisi leadnya oleh kita, kirim hashtagnya Blues Rock Challenge gitu loh. Oh kayak gitu ya. Kalau di luar negeri dulu kan pernah ada G3 ya. Ya. Nah, mungkin di Gitaris Cirebon teluan kayak gitu ya. Teluan ya, gitaris kan? teluan. Teluan kayak gitu ya kan. Kayak dulu kan Eric Johnson ya kan. Kayak nah kiblat lu sendiri kemana? Maksudnya, pasti ada dong. Oh ini referensinya, influence-nya. Influence-nya lu. Kalau saya dulu tuh yang abang lu. Iya. Tapi ada sosok gitaris yang sekarang udah hijrah gitu kan, gitaris master lah Indonesia kan, gitarisnya Power Slave kan, X kan, Andri Franzi. Oh itu kan sangat menginspirasi saya ketika pas belajar gitar. Wah ini seru nih, lick yang dulu saya anggap menurut saya pada saat itu ya, kok licknya rapih banget, udah main tuh rapih kayak gitaris-gitaris di luar negeri lah. Ya mungkin kalau untuk zaman sekarang sih permainan yang seperti itu udah banyak banget, bahkan anak-anak muda zaman sekarang di Instagram, di Facebook, di YouTube tuh mainnya udah super canggih karena kan udah banyak bahan, udah banyak referensi. Kalau dulu kan kenapa saya senang banget sama Andri Franzi, ya gila aja di era 90-an dia bisa memainkan lick-lick yang menurut saya ini lick yang biasa saya lihat tuh di gitaris-gitaris kelas Paul Gilbert, John Petrucci. Dunia lah. Iya gitu loh, gitaris dunia. Gitaris Indonesia ini menurut saya keren gitu kan. Nah, salah satunya itu yang menginspirasi saya buat main gitar tuh. Kalau untuk luarnya? Kalau untuk luar negeri sih ya banyak lah, udah pasti kan Jimi Hendrix, udah pasti Joe Satriani. Ya umum lah kayak teman-teman gitaris yang lain.
khususnya saya kan senangnya musiknya kan rock. Iya. Iyalah. Basicnya kan rock. Lu gitaris seneng musik, masa lu gitaris Iya. lu seneng renang. Iya, saya tuh senang banget ngedengerin lagu-lagu atau lirik gitaris-gitaris Dosa yang nggak sih booking gitaris nih? iya, yang kira-kira pada saat saya ngulik Heeh. lagu tersebut tuh jadi berasa Jadi kayak nggak makin enak. pinter Iya, itu. Aduh ternyata pas gue main jadi nggak enak. Iya. Enggak. Soalnya kalau misalnya ngulik lagu gitu yang cuman hanya melodinya tinggal Lagu apa tuh? ini enggak mendidik itu. Lagu apa tuh? Ya banyak kan lagu-lagu yang cuman Tadi hanya yang teng, iya. Nah, teng suaranya. Enggak bikin cepet pinter gitu kan. Makanya saya dengerin lagu-lagunya yang kira-kira bagi saya masalah gitu. Nah, saya kan senang nyari Oh masalah. iya. Iya. Wah, lagu rumit banget nih. Orang-orang kan pada menghindarnya. Jangan ini rumit. Kalau saya sih, mana ada yang rumit enggak? Oh ini. Wah, kira siap. Ya, siap-siap pusing aja kan. Iya, pusing Cuman ya. dari ketika udah ngelewatin fase pusing itu tuh ternyata ada manfaat nih, ada kemajuan nih di permainan gitar saya. Kayak gitu aja sih. Oh lebih. Iya. Jadi kasarnya lu yang ngeramu lagi deh. Iya, ya, karena lu saya kan ngeramu. enggak terlalu percaya sama buku-buku chord gitar Iya. pada saat itu di zaman itu musik kan ada lu tuh percaya lu. MBS apa tuh lihat perasaan bukan dari ini deh chordnya. Saya udah kritis gitu kan. Widih. Enggak kayak gini chordnya ini. Yo, salah ini, salah ketik ini. Widih. Jadi saya tuh enggak percaya. Tau nggak Cit? Tau nggak Cit? Bentar. Omongan lu kayak yang bener tuh nggak di sini lu. Apa sih? Bener. Kayak yang bener. Oh iya. Ngarang pada sih itu. Padahal sih kalau di luar gue tanya lagi lu lupa ya. Iya iya. Sekarang ini Cit. Iya. Ini, mumpung ini kan udah ada kanalnya nih, ya kan maksudnya mungkin perdana ya, mungkin dari Dan subuh belum ya? belum. Oh, Mungkin belum. dari gitaris Cirebon. Iya. Podcast begini udah sering apa? Udah sering dulu. Kita kan Tapi yang jam 2 pagi baru sekarang ya. baru sekarang ya Baru ini. sekarang ya. Kebangetan. Lu ajak dong teman-teman, maksudnya ajak teman-teman buat pengen masuk ke gitaris Cirebon. Oh iya. Kemana gitu loh. Iya, iya. Jangan sampai please tuh gitaris kita bentin aja gitu Iya. loh. Ya kalau untuk apa? Itu maksudnya. Please maksudnya gimana itu? Please tuh gitu Oh loh. iya. Wah kita gitaris gini. Iya, 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 Apa iya. band gini gitu loh. Tapi enggak lah, saya percaya kalau anak-anak zaman sekarang gitu ya atau anak muda yang sekarang tuh jauh lebih cerdas dari eranya kita. Oh berarti lu bego ya? Iya. Soalnya apa? Anak-anak sekarang ketika saya kasih clue satu link aja, mereka udah langsung kepo. Ya contoh kayak misalnya buat teman-teman yang pengen ikut gabung sama forum Gitaris Cirebon, tinggal ikutin aja Instagramnya gitu kan, forum Gitaris Cirebon atau YouTube-nya forum Gitaris Cirebon. Tinggal DM atau apa, pasti yang ngebalas nggak ada. Yang ada lah, adminnya ada. Yang ngebales insya Allah ya kan mudah-mudahan dibaca admin ya kiri karane aduh gue jadi lupa deh tuh nanya tuh. Iya. Nah sekarang kopdarnya berapa hari sekali, seminggu sekali apa? Karena ngeliat aktivitas pasti kan aktivitas per bandnya ini kan gitaris gila Iya, loh. soalnya kan masing-masing dari member-member FGC kan mereka juga pada punya bandnya masing-masing gitu kan. Mungkin ada yang bisnis Ada yang, belekutak ya iya kan? betul, iya. Ya kan? Ada yang jadi pengusaha juga yang masih nyambung sama komunitas musik lah, kayak Mas Eka Pratama, dia juga pengrajin hardcase efek, hardcase gitar. Jadi atau Cecep rumput laut itu kan dia juga Cecep masuk ya? masuk ke Cecep. forum Gitaris Cirebon. Dia juga kan bisa nyiptain efek-efek stombok. Jadi pada saat itu event-event FGC itu jadi dijadikan kayak ayo teman-teman yang punya potensi-potensi lain selain bermain gitar apa yang masih berhubungan dengan gitar gitu. Nah, waktu pernah workshop untuk demonstrasi tentang efek, cara membuat efek. Ada Cara juga buat efek ya? iya, cara buat Oh, efek iya. ini. Ngerakit gitu kan. Bukan ngerakit bom tapi ini. Iya. Ngerakit Ngerakit efek efek. stombok gitu kan. Kan seru gitu. Nah, paling kayak gitu. Event-eventnya paling pernah diajak juga sama ini produk rokok. Sempat pernah. kontrak juga kan sama produk Wah rokok. istimewa ya. Sempat di inilah dimodalin. Dimodalin. Iya. Disebutin gak sih mereknya? Enggak usah. Jangan dong. Oh, jangan. Jangan dong. Nanti aja kalau misalkan masukin Iya. brand baru gitu Sengaja kan ya. ini kan biar Sengaja. nanti sponsor nih masuk ke Oh, gua oh, semua gitu ya. kan. Gue Bisa. licik loh, gue licik ini. Bisa bahaya. Iya. Gitu. Nah, Oke. terakhir ya kan Apa? karena udah 2:30. Setengah jam aja Cit, ngobrol jangan banyak-banyak. Jam 3 sahur kan. Oh kita biar penasaran Iya, gitu iya. loh, biar penasaran. Jadi ada session kedua nanti. Nanti gua kan nungguin komen-komennya nih, komen-komen dari teman-teman barangkali undang dong lagi dong ya kan, undang Iya. gitaris Cirebon lagi atau undang Iya, ketuanya. tadi mau diundang semua 75 member tuh. 75 Nggak muat member ini ini. kan. Ya lesehan kita ntar Iya. ya enggak. Pakai tiker Iya, ya enggak gitu aja. Enggak ada enggak mungkin di sini mah. Iya, Bener. iya, bisa aja. Iya, tahu sendiri Iya, kan. punya lahan luas enak tuh. Iya. Oh. Apanya nih? Iya. Kita ngomongin apa ini? Sekarang lu kasih clue dong, kasih clue buat teman-teman mungkin yang
baru berkecimpung di dunia musik terutama di gitaris, lu kasih clue biar mereka termotivasi, biar mereka tetap semangat, biar mereka pede intinya lah. Ya buat teman-teman yang saat ini lagi senang main gitar, saat ini lagi pengen memperdalam gitar, nggak usah berkecil hati, kan zaman sekarang udah eranya canggih gitu kan, tinggal download, tinggal lihat tablatur gitu kan, tabulasi, udah banyak banget di internet kita bisa ngakses website bagus gitu kan tentang informasi gitar dan lain-lain. Cuman satu yang harus bener-bener saya harus sampaikan gitu kan, Sok. konsistennya itu. Nah, Tekun, itu ya. ketekunan, istiqomah lah gitu kan. Istiqomah. Wah, Oke itu deh. hanya itu dong. Padahal sih kalau untuk secara bahan materi nggak usah ditanya deh, zaman sekarang udah serba ada gitu kan. Udah sebab keren Download ya. lagu ini ada, download tabulatur. Iya padahal lu login cuman ada. di Google cuman keluar loh. Keluar, iya benar. Gue pernah nyoba, ada. Saya pernah itu kan bisa tuh pakai ini kan mic itu pencarian suara kan bersin aja ada. Ada iya. Makanya Lucu. coba. Iya beneran. Gue pernah nyoba. Itu Ada. Itu adalah sebuah ada beneran. Saking canggihnya itu kan. Saking canggihnya. Cuman itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk kayak apa edukasi tentang efek atau apa itu kan hal teknis itu nanti bisa dibahas di episode berikutnya mungkin podcast. Nanti ngundang saya lagi nggak sih? Enggak kan ya? Enggak. Oh, Enggak usah terakhir. ya udah berarti searching sendiri aja, browsing sendiri lah. Iya, iya. Oke, teman-teman makasih buat Encit, terutama buat semua teman-teman yang udah nonton podcast gua di Mendadak Podcast dong, ya kan. Jangan lupa pesan dari Encit adalah lo harus konsisten, baik lu di gitar, baik lu di drum, di musik, pokoknya lu hal apapun lo harus konsisten dan istiqomah gitu loh. Jangan pernah takut untuk gagal, ya enggak? Betul, Ini kesimpulan yang gua iya, ambil nih, betul, ya betul, kan? Betul. Oke, sampai ketemu minggu depan. Nama gue Kipril dengan bintang tamu siapa lagi wadahnya terserah gua, ya kan. Lu tunggu semua, oke. Ini jangan lupa like Subscribe dan komen Iya. kita gitu loh. Komentarnya baik sopan apa enggak sopan apa semuanya. Bebas aja di channelnya Project 90S. Oke lah, sukses Oke. terus buat channelnya Project 90S gitu ya. Oke. Semoga jaya lah. Amin. Jaya punya prediksi, Bro. Gue abis ini panggil Andre nih. Iya. Abis ini makan enggak? Makan dong. Oh, iya, Pasti iya. makan. Oke, Udah oke. gue sediain nanti. Iya, Biasa lah, oke. standar lah. Oke, siap. Belum makan Standar soalnya. perang lah, nasi kuning, oke nasi lah, kuning. siap, nasi 3.000 cuman Oh. murah. Karetnya 2 ya? Gue nggak bisa lebih dari 3.000 hari ini beneran. Enggak apa-apa sih. Nasi orek lah. Iya. Apa namanya? Apa sih istilahnya terakhir tuh? Iniannya apa sih Cit namanya Cit kalau Apa ya? dong kayak gitu tuh. Oh, yel. Yel. Perlu gitu. bareng-bareng supaya kompak. Iya gitu. Oh. Saat gue bilang mendadak podcast dong. Dong. 3 kali ya? 3 kali. Oh iya. Ya kalau 5 kebanyakan. Oh iya. Gak enak dengerin. Iya. 3 oke. Oke, siap. Bareng gue Kipril, sampai ketemu minggu depan di Mendadak Podcast dong. Dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Wis. Mantap.